Oke, kita bakal coba pecahin sebuah teka-teki yang umurnya udah 4.000 tahun. Gimana ceritanya satu peradaban ini bisa awet banget, sementara peradaban besar lainnya, ya hancur jadi debu? Kita mulai dari fakta yang jujur aja agak gila. Coba deh bayangin, penakluk-penakluk paling sangar dalam sejarah. Bangsa Mongol yang brutal, bangsa Manchu yang perkasa. Mereka datang buat naklukin Tiongkok. Yang terjadi malah kebalikannya. Cuma dalam beberapa generasi, mereka malah jadi Tiongkok. Bukan mereka yang ubah Tiongkok, tapi Tiongkok yang ubah mereka. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kita lihat Romawi, Babilonia, Mesir kuno, semua bangkit, jaya, terus runtuh, tinggal puing-puingnya doang. Tapi Tiongkok ditaklukkan berkali-kali, tapi tetap aja lanjut. Kok bisa? Apa sih rahasianya? Jawabannya, ternyata bukan soal tentara super atau tembok raksasa yang nggak bisa ditembus. Bukan itu. Rahasianya ada di sesuatu yang lebih dalam, lebih kuat. Anggap aja ini kayak sebuah sistem operasi peradaban yang unik dan tangguh banget. Iya, bayangin aja kayak software super canggih. Dia punya dua program utama. Satu, buat ngurusin kekacauan di dalam, pemberontakan, dan sejenisnya. Program kedua, nah ini yang keren, buat nyerap ancaman dari luar. Musuh yang datang malah diubah jadi bagian dari sistem itu sendiri. Oke, kita bedah satu-satu ya cara kerjanya. Oke, kita mulai dari komponen pertama. Ini semacam software politiknya yang bikin sistem ini bisa ngeribut sendiri tiap kali gagal. Kuncinya ada di satu ide yang jenius banget, namanya mandat langit. Jadi, konsep ini pertama kali dipakai sama dinasti Zhou buat ngegulingin dinasti sebelumnya. Intinya, langit ngasih kaisar hak buat berkuasa, tapi ada tapinya. Ini bukan jaminan seumur hidup loh. Anggap aja kayak kontrak kerja, kinerjanya harus bagus. Nah, karena ada kontrak ini, muncullah sebuah siklus yang bisa ditebak. Kalau satu dinasti mulai korup, nggak becus, terus ada bencana alam, kelaparan, rakyat bakal mikir, wah, langit udah nggak suka nih. Artinya, mandatnya udah dicabut. Dan kalau udah gitu, pemberontakan jadi sah-sah aja. Rezimnya boleh ganti, tapi ide kekaisarannya sendiri tetap jalan terus. Dan ini bukan cuma omong kosong, ada dasar filosofisnya. Filsuf kayak Mencius bahkan bilang, rakyat itu nomor satu. Penguasa? Belakangan. Artinya apa? Hak buat berontak ngelawan pemimpin yang jelek itu udah jadi fitur bawaan dari sistemnya. Keren kan? Oke, itu tadi cara sistemnya ngatasin masalah internal. Sekarang gimana soal ancaman dari luar? Kok bisa-bisanya Tiongkok malah menaklukkan balik orang-orang yang udah menaklukkan mereka? Ternyata ada 3 alasan utama kenapa penakluk-penakluk ini akhirnya melebur. 1, sistem birokrasinya itu udah kegedean dan terlalu efisien buat diganti. 2, jadi orang Tionghoa itu soal budaya, bukan soal darah. Dan yang ketiga ya simpel aja, jumlah mereka sedikit banget. Jadi ini bukan sulap, ini soal perpaduan struktur, budaya, dan ya matematika. Nah, ini dia beda utamanya. Dulu, jadi orang Tionghoa itu bukan soal keturunan siapa, tapi soal partisipasi. Asal kamu mau pakai sistem tulisannya, ikutin etika konfusionisme, ikutin struktur sosialnya, ya udah, kamu diterima. Pintunya kebuka buat siapa aja. Oke, kita ambil contoh nyata, bangsa Manchu. Mereka ini pejuang-pejuang tangguh dari timur laut yang berhasil ngambil alih Tiongkok. Jumlah mereka berapa? Paling banter cuma sekitar 1-2 juta orang. Sekarang, bandingin angka tadi sama populasi yang harus mereka perintah. Sekitar 150 juta orang. Bayangin, mereka tuh kayak pulau kecil di tengah lautan manusia yang super luas. Ya mustahil lah mau memerintah tanpa pakai sistem birokrasi yang udah ada. Jadi, beradaptasi itu bukan pilihan lagi, tapi keharusan mutlak buat bertahan. Nah, sekarang yuk kita lihat gimana sistem ganda ini benar-benar jalan di sepanjang sejarah Tiongkok. Kalau kita lihat timeline ini bukan cuma daftar nama dinasti ya, ini bukti nyata sistem operasinya lagi bekerja. Dinasti Zhou itu yang bikin software mandat langit, terus dinasti Han yang ngebangun hardware birokrasinya yang super gede itu. Nah, lihat ya di bagian akhir, dinasti Yuan dari Mongol sama dinasti Qing dari Manchu, dua-duanya contoh sempurna. Penakluk yang akhirnya malah ditelan sama sistem yang mereka taklukkan. Jadi intinya apa nih? Apa sih rahasia di balik semua ketahanan yang luar biasa ini? Rahasianya itu ada di sebuah pola ketahanan, bukan kekebalan. Beda ya, sistem ini bisa rusak, dan emang sering rusak. Tapi, dia selalu punya mekanisme bawaan buat benerin diri dari dalam, sekaligus nyerap tantangan dari luar. Analogi sungai ini pas banget.
Coba bayangin, bahasa, birokrasi, sama filosofi Konfusianisme itu nyiptain arus budaya yang deras banget. Para penakluk itu bisa aja coba berenang lawan arus, tapi cuma sebentar. Ujung-ujungnya ya keseret juga sama arusnya. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan terakhir. Ngertiin sistem operasi kuno ini bukan cuma soal pelajaran sejarah loh. Ini kunci buat ngelihat pola yang sama yang masih berlanjut sampai sekarang. Pola di mana stabilitas internal itu jadi prioritas utama dan kemampuan luar biasa buat menyerap pengaruh luar dan menjadikannya Tiongkok. Pola-pola kuno ini ternyata tidak pernah benar-benar pergi.